Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai, hari ini kita akan melaksanakan kuliah 7 menit ya, dan ibu akan mengambil tema tentang keutamaan sedekah bagi umat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, semoga semuanya berada dalam keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa sedekah bagi umat Islam itu merupakan sesuatu yang benar-benar harus dilaksanakan, karena sedekah itu baik bagi yang menerima maupun bagi yang memberi mempunyai kemanfaatan yang luar biasa, dan itu merupakan amal saleh yang memang harus kita lakukan setiap saat. Tentu saja sedekah itu tidak hanya dalam bentuk materi atau uang, tapi sedekah juga bisa kita lakukan dengan memberikan waktu, dengan memberikan tenaga, bahkan memberikan senyuman pun itu merupakan sedekah yang bisa kita lakukan setiap saat. Nah, anak-anakku, jadi ada baiknya kita selalu melaksanakan atau memberikan sedekah yang bermanfaat bagi setiap orang, karena sedekah ini mempunyai beberapa keutamaan. Supaya lebih jelas, kita ingin mengetahui beberapa keutamaan dalam bersedekah. Di antaranya bahwa bersedekah itu akan melipat gandakan ganjaran dan pahala yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan ganjaran atau pahala di sini? Ganjaran artinya segala perbuatan baik yang kita lakukan itu akan lebih sempurna bila kita melakukan sedekah. Kemudian juga harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang, tetapi justru akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, sedekah juga dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian buruk. Nah, di sini mengapa sedekah bisa memanjangkan usia? Sedangkan Allah sudah menetapkan bahwa usia kita itu sudah ditentukan. Tapi yang dimaksud di sini bahwa orang yang bersedekah biasanya punya nilai positif atau punya nilai-nilai yang baik yang dia lakukan, sehingga pola hidup dan kesehariannya juga melakukan hal-hal yang baik. Biasanya orang yang berpikir positif, dia akan melakukan sesuatu yang bisa membuat umur dia lebih panjang karena dia selalu melakukan kebaikan. Nah, salah satu kebaikan yang bisa dilakukan yaitu dengan bersedekah. Sedangkan di sini sedekah juga bisa menghindari kita dari kematian yang buruk. Nauzubillah min dalik, kita tidak berharap mengalami sebuah peristiwa, misalnya saja kecelakaan atau tertimpa musibah yang sangat luar biasa. Nah, semuanya itu bisa kita hindari dengan kita membiasakan diri bersedekah dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal lain yang disampaikan oleh salah satu hadis juga dikatakan bahwa sebenarnya bersedekah itu ibarat air ya, yang memadamkan api. Jadi boleh dikatakan bahwa bila suatu saat kita meninggal dan kita mempunyai dosa-dosa yang sangat besar, maka dengan bersedekah setidaknya bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup kita di dunia. Selain dari itu, sedekah juga bisa menghindarkan diri kita dari api neraka. Otomatis ya, bagi orang yang sering melakukan sedekah sebagai salah satu amal perbuatan, sebagai salah satu amal kebaikan, maka dia akan mengurangi dosa-dosanya, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan, karena sedekah itu juga berupa kebaikan, maka secara tidak langsung bahwa sedekah itu bisa menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian sedekah juga bisa menaungi kita pada saat hari kiamat. Ya, hari kiamat atau hari akhir ini merupakan hari di mana kita dihisab atas segala amal atau perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Tapi kalau kita sering bersedekah, berarti kita mempunyai syafaat, mempunyai jalan untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa selama
di alam sana, baik pada saat siksa kubur maupun pada saat hari kiamat. Itu merupakan keutamaan yang disampaikan di dalam bersedekah. Ada juga mungkin hal-hal lain yang digunakan oleh setiap orang, bahwa salah satu di antaranya sedekah itu bisa mensucikan diri kita. Misalnya saja para pedagang kadang-kadang ada berbuat licik atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan syariah. Maka dengan memperbanyak sedekah, dia sudah mengurangi dosa-dosanya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sedekah juga bisa menghindari kita dari mara bahaya dan penyakit. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kita juga tidak berharap punya penyakit yang berat, tidak berharap juga punya mara bahaya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi bila kita sering memberikan sedekah kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan, maka setidaknya itu juga bisa menjadi jalan atau syafaat untuk kita tidak melakukan untuk kita bisa diselamatkan dari hal-hal yang membahayakan tersebut. Kemudian juga sedekah itu bisa memberikan ketenangan hati. Sebuah hadis mengatakan bahwa setiap orang atau seseorang yang bersedekah dibandingkan dengan orang yang tidak bersedekah ibarat menggunakan dua pakaian yang terbuat dari besi atau baja. Bagi orang yang sering bersedekah, dia merasakan pakaian tersebut seolah-olah longgar dan tidak melekat di badannya. Tapi bagi mereka yang tidak pernah melakukan sedekah, pakaian itu terasa sempit dan menghimpit. Ini membuktikan bahwa dengan bersedekah akan timbul rasa tenang, kemudian nyaman, dan kita merasa puas sudah bisa menafkahkan uang kita di jalan Allah. Anak-anak, melalui kegiatan kultum ini, Ibu ingin mengajak Ananda semua untuk sadar melakukan kegiatan sedekah dan berbagi. Dan itu harus dimulai sejak kecil, karena kalau kita lihat banyak sekali orang yang sukses itu karena mereka rajin bersedekah. Nah, anak-anakku, barangkali itu saja yang bisa Ibu sampaikan saat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan semata-mata karena keterbatasan Ibu, dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.